Hello everyone, how are you? Oke, halo teman-teman. Kali ini kita akan belajar tentang simple present tense. Nah, pasti teman-teman bingung nih, apa sih simple present tense itu? Nah, sebelumnya aku ngejelasin dulu tentang tenses. Tenses itu merupakan sebuah kategori tata bahasa atau grammar yang menekankan pada penggunaan kata kerja yang dikaitkan dengan waktu penggunaannya. Tenses dalam bahasa Inggris terbagi dalam 16 bentuk dan 3 pembagian waktu: past, present, and future. Nah, simple present ini merupakan salah satu contoh tenses present. Nah, pada slide pertama ini kita belajar tentang kegunaan dan ekspresi waktu atau time expression dalam merangkai kalimat simple present tense. Nah, kapan sih kita menggunakan simple present tense? Nah, simple present tense ini digunakan dalam dua hal atau dua waktu. Contoh, pada saat kita mendeskripsikan atau merujuk kebiasaan atau hal-hal yang terjadi berulang kali. Contoh, father reads the newspaper every morning. Jadi ayah itu setiap pagi membaca koran. Nah, itu dilakukan berulang kali. Itu merupakan kalimat simple present tense. Yang kedua, untuk membicarakan fakta atau sesuatu atau situasi yang tetap atau permanen. Contoh, the sun rises in the east. Matahari terbit di sebelah timur. Itu kan merupakan sebuah fakta. Jadi itu dinyatakan sebagai kalimat simple present tense. Nah, untuk time expression atau ekspresi waktu yang digunakan pada simple present tense itu seperti always atau selalu, everyday, setiap hari, sometimes, kadang-kadang, atau once a week, sekali dalam seminggu, today atau hari ini, never, tidak pernah, seperti itu. Another examples of simple present tense. They was a car twice a week. I have lunch every afternoon. We go to school by bus every day. Nah, dalam simple present tense kita menggunakan verb one seperti wash, have, and go yang ada di contoh. Spelling and pronunciation of final s or as. So, third person singular seperti she, he, dan it, kita menggunakan akhiran s dalam kata kerjanya. Contohnya, run jadi runs, rain jadi rains, scrub jadi scrubs, love jadi loves. Untuk ketentuan lainnya pada third singular person seperti it, she, dan he dalam simple present tense ini pada kata kerja yang berakhiran sh atau seperti contoh push menjadi pushes, ch seperti teach menjadi teaches, dengan akhiran ss seperti kiss menjadi kisses, dan untuk akhiran x seperti fix menjadi fixes. Jadi, untuk
untuk kata kerja berakhiran SH, CH, atau SS dan X itu mendapatkan tambahan ES pada belakang kata kerjanya, khusus untuk she, he, dan it. Contoh, Mrs. Duck pushes trolley, and Mr. Gerardo teaches math. Nah, pada slide selanjutnya ini merupakan ketentuan untuk third singular person seperti si, he, dan it yang tadi pada kata kerja yang berakhiran y atau y. Contoh nih, cry menjadi cries, fly menjadi flies. Karena ini merupakan kata kerja yang merupakan konsonan, jadi kita harus mengubahnya dari Y to I, dari Y ke I, lalu menambahkan akhiran ES. Contoh, the baby cries a lot. Nah, untuk ketentuan kedua, seperti kata kerja pay dan enjoy, yang tidak berubah karena ini merupakan huruf vowel, kita hanya perlu menambahkan S pada belakangnya. Jadi pay menjadi pays, enjoy menjadi enjoys. Untuk ketentuan pada irregular singular verbs pada kata kerja has, does, and goes, kita mengubahnya menjadi bentuk yang berbeda. Misalnya, jika subjeknya I, you, dan they, we, nah, saat menjadi she, he, it, have menjadi has. Contoh, I have a hat menjadi she has a hat. Begitu juga dengan do. I do exercise menjadi he does exercise. Dan juga pada go, harusnya we go to the gym. Saat subjeknya berubah menjadi she, he, dan it atau nama seseorang, menjadi he goes to the gym. Jadi have menjadi has, do menjadi does, go menjadi goes. Kalau dari tadi kita belajar simple present tense pada kalimat yang positif, nah sekarang kita belajar pada kalimat yang negatif. Contoh, untuk subjek I, you, they, dan we, kita menggunakan do not plus main verb. Contoh, I do not drink milk. Sedangkan untuk subjek she, he, dan it, kita menggunakan does not plus main verb. Seperti, he doesn't drink milk. Untuk ketentuan tambahan pada simple present untuk kalimat negatif ini, seperti I do not drink milk atau she does not drink milk, do and does di sini sebagai kata kerja bantuan. Kita nggak boleh menuliskan she does not drinks milk. Karena pada third person singular ini tidak perlu S pada main verb. Karena sudah ada di does-nya. Jika tadi kita belajar simple present tense dalam membentuk kalimat positif dan negatif, sekarang kita membentuk dalam bentuk question. Question form atau bentuk pertanyaan. Ketentuannya do or does plus subject plus main verb. Untuk I, you, we, dan they kita menggunakan do. Contoh, do I like ice cream? Do you like ice cream? Nah, pada she, he, dan it kita menggunakan does. Does she like ice cream? Does he like ice cream? Or does it look good? Untuk menjawab simple present tense dalam bentuk pertanyaan tadi, kita bisa menggunakan jawaban yes or no question. Nah, contoh, do you like ice cream? Yes, I do.
Tapi kalau kita nggak suka, no, I don't. Nah, kalau untuk orang seperti she, he, dan it atau nama, contoh, does Max like ice cream? Yes, he does. No, he doesn't. Seperti itu. Pada slide ini kita belajar tentang information question with be and do. Jika kita ingin bertanya dan ingin mendapat informasi, kita menggunakan biasanya apa? Keyword atau question word. Seperti where, when, what time. Nah, di sini kita menggunakan to be. To be apa? Seperti is atau are. Nah, contohnya, where are your gloves? They are at home. When is lunch? Lunch is at noon. What is your name? My name is Uma. What time is the movie? The movie is at 5 o'clock. Nah, jadi di sini kita menggunakan to be untuk mendapatkan informasi pada pertanyaan yang kita ajukan. Kalau yang tadi kita pelajari menggunakan to be, sekarang kita belajar menggunakan do. Sama seperti tadi, kita menggunakan question word where, what time, what, atau when. Contoh, where does he live? She lives in Belgium. What time does school start? It starts at 9 a.m. What does she play? She plays tennis. When do you study? I study at night. Jadi kita menggunakan apa tadi di sini? Do or does. Dan dijawab dengan verb one. This is Bart's daily routine. This is Bart. Bart is student. He lives in Springfield. He gets up at 7 every morning. He brushes his teeth and washes his face. He has breakfast at 7:15. He leaves home at 7:45 every day. He goes to school by his father's car. His father's name is Homer. Homer works at Springfield Nuclear Power Plant. Homer always eats fast food. He usually eats donut in the morning. He sometimes drinks milkshake in the afternoon. He never eats vegetables. He rarely drinks water. Bart goes back home after school. He doesn't like doing homework. He prefers to watch TV, so he always gets bad marks. Then he goes skateboarding with his friend at the weekend. So, kalau tadi cerita The Simpsons merupakan contoh simple present tense tentang aktivitas sehari-hari, berikut ini merupakan contoh simple present tense dalam bentuk weekly routine atau rutinitas mingguan. So, this is a Mary's routine in holiday. Ini merupakan rutinitas Mary pada saat ia liburan. On Monday, she does her homework. On Tuesday, she does karaoke with Roberta. On Wednesday, she goes to the beach with her cat Fred. On Thursday, she rides a boat with Frank, her uncle. On Friday, she plays with her toys all day. On Saturday, she learns mathematics with her grandmothers. And on Sunday, she plays with her friend in the park. Jadi, bisa dalam bentuk cerita sehari-hari, bisa juga contoh simple present tense dalam bentuk cerita mingguan atau tabel mingguan.
So, the last, perlu diingat bahwa simple present tense adalah tenses yang digunakan ketika suatu kejadian sedang berlangsung saat ini atau kejadian yang berlangsung berulang kali atau biasa disebut dengan kebiasaan. Tenses ini biasanya paling sering digunakan dalam bahasa Inggris dan contohnya bisa juga dalam bentuk aktivitas sehari-hari seperti cerita The Simpsons atau aktivitas mingguan seperti cerita Mary's Routine ataupun juga fakta-fakta yang ada. Thank you for watching. If you have any question, you can ask me. Goodbye all.